Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tengku Aditya Anugrah Putra. Saya di sini mewakili tim saya yang beranggotakan Azani Zakawali dan juga Salsabila Prihandoko Putri untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Potential of Zeolite Minerals in Tancep Village, Ngawen Subdistrict, Gunung Kidul District, Special Region of Yogyakarta, Indonesia. Mineral zeolite sendiri termasuk ke dalam grup aluminosilika, di mana grup ini mineral-mineralnya dapat menyerap fluida dengan cukup baik. Dan juga mineral zeolite ini sendiri memiliki beberapa manfaat, diantaranya untuk melunakkan air sadah dan juga menjernihkan air. Manfaat positif dari mineral zeolite ini lah yang menjadi alasan untuk menyusun penelitian ini, karena dirasa perlu adanya kegiatan eksplorasi geologi untuk menemukan potensi mineral zeolite yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Menurut Yuminti Selvi et al. Tahun 2005, mineral zeolite sendiri yang ada di Bayat itu merupakan wilayah yang ada di selatan dari daerah penelitian. Beliau mengatakan bahwa zeolite mineral di daerah Bayat itu sendiri terbentuk karena proses alterasi dari batuan sedimen yang komposisi dominannya adalah gelas vulkanik. Alterasi tersebut terjadi karena proses pembebanan. Proses pembebanan ini sendiri mengakibatkan ternaiknya suhu dari batuan tersebut dan menyebabkan gelas-gelas vulkanik dari komposisi batuan sedimen tersebut terubah menjadi mineral zeolite. Untuk interpretasi lingkungan pengendapannya sendiri terdapat di lingkungan pengendapan laut dalam. Daerah penelitiannya sendiri terdapat di Tancep Village, Ngawen District, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta, dengan luas wilayah cakupannya itu 1,5 kali 1,5 km persegi. Berdasarkan kondisi geografis, fisiografis dari daerah penelitiannya sendiri berada di daerah pegunungan selatan dengan batuan penyusunnya itu ada 3 formasi Kebo Butak, formasi Semilir, dan juga sedimen Gunung Merapi. Formasi Kebo Butak sendiri ini berumur Middle Eocene sampai Late Eocene, Oligocene, di mana susunan litologinya terdiri dari batu pasir, perselingan batu pasir dengan batu pasir kerikilan. Formasi kedua adalah Semilir Formation, di mana Semilir Formation ini berumur Oligocene sampai Early Miocene. Litologinya yang menyusunnya itu ada tuff lapilli, tuff sandstone, autoclastic breccia, dan polymik breccia. Semakin ke atas formasi ini nanti akan ditemukan karbonat tuff sandstone itu. Dan formasi yang terakhir adalah sedimen vulkanik Gunung Merapi. Endapan ini terbentuk karena aktivitas Gunung Merapi yang terjadi mulai dari Pleistosen hingga sekarang. Pada penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, mulai dari pre-field, reconnaissance, mapping step, dan post-field. Pada pre-field atau tahap sebelum dilakukannya kegiatan lapangan, itu dilakukanlah studi geologi regional, kemudian pengumpulan data sekunder yang menunjang penelitian. Kemudian tahap yang kedua adalah reconnaissance. Ini sendiri adalah tahap awal dalam pemetaan geologi, di mana dilakukan survei pemetaan yang dilanjutkan dengan proses perizinan di daerah penelitian. Kemudian ada mapping step. Pada tahapan ini ada 3 data yang akan didapatkan, yaitu geomorfologi, litologi, dan juga geologi struktur atau struktur geologi. Yang terakhir adalah post-field. Data-data yang didapatkan dari mapping geologi ini akan diproses dan juga dianalisis. Analisis yang dilakukan diantaranya adalah petrografi, petrologi, struktur geologi, dan juga nanti ada analisis persebaran dari potensi mineral zeolitnya sendiri.
Baik, masuk ke poin pertama, bagian hasil dan diskusi. Berdasarkan hasil pemetaan geologi, pada daerah penelitian terdapat 43 STA yang didapatkan. 43 STA ini terbagi dalam 5 litologi. Dari tua ke muda, yang pertama adalah zeolitik tuff dengan 17 STA, tufan sandstone dengan 5 STA, volcanic sandstone dengan 9 STA, brexia dengan 3 STA, dan claystone dengan 9 STA. Lalu pada daerah penelitian sendiri juga terdapat struktur geologi berupa sesar geser dengan jenisnya yaitu sinistral dan juga dekstral. Orientasi dominannya yaitu berarah utara-selatan. Kemudian bentuk lahan dari daerah penelitian ini sendiri diinterpretasikan merupakan bentuk lahan struktural. Hal ini didasarkan pada struktur geologi yang berkembang serta proses pembentukan daerah penelitian. Morfologi yang dominan pada daerah penelitian ini sendiri itu adalah perbukitan landai yang terdapat di beberapa titik. Lalu dari pemetaan geologi yang telah dilakukan akan didapatkan daerah yang dirasa memiliki mineral zeolit, itu didasarkan pada litologinya, yaitu ada tuff zeolitik dan juga tuff sandstone. Dari dua litologi ini diambil beberapa sampel untuk dianalisis petrologinya. Pertama adalah STA6 yang mempunyai litologi tuff zeolitik. Tuff zeolitik pada STA6 ini memiliki struktur sedimen berupa perapisan dengan strike depth N115 derajat is garis miring 20 derajat, warna dominannya adalah hijau, dan juga terdiri dari material ash yang berukuran 1/4 sampai 1/2 mm dan sifatnya non-karbonatan. Kemudian ada STA5 sama dengan STA6, litologinya adalah tuff zeolitik, mempunyai struktur perlapisan dan memiliki strike depth N110 derajat is garis miring 25 derajat. Warna dominannya adalah hijau kekuningan. Kemudian terdiri dari pyroclastic ash yang berukuran halus sekitar 1/8 sampai 1/4 mm. Sifat batuannya adalah non-karbonatan. Kemudian yang terakhir adalah STA25 yang mempunyai litologi tuff sandstone. Tuff sandstone ini sendiri tidak mempunyai perapisan karena bidang perapisannya tidak terlihat. Terdiri dari material pasir dan juga material tuff yang berukuran kasar hingga sedang, 1/8 hingga 1 mm. Dengan sifat batuannya non-karbonatan dan warna dominannya adalah kecoklatan. Kemudian selanjutnya adalah petrografi analisis. Petrografi analisis ini didapatkan dari sampel STA6 dan juga STA5 yang diduga mempunyai potensi mineral zeolit. Pada STA6, berdasarkan analisis petrografi, komposisi batuannya terdiri dari 70% volcanic glass dan juga 30% kristal. Komposisi kristalnya sendiri ada mineral lempung, mineral ortoklas, dan juga mineral kuarsa. Kemudian di STA5 itu terdiri dari komposisinya 60% volcanic glass dan juga 40% kristal. Komposisi kristalnya terdiri dari mineral clay, plagioclase andesin, ortoklas, dan juga mineral kuarsa. Mineral zeolit yang ada pada petrografi analisis ini pada kenampakan PPL itu dominan berwarna kecoklatan dan juga di XPL serupa. Jadi warnanya dominan kecoklatan dan juga kalau bila di XPL akan cenderung coklatnya menjadi agak gelap seperti itu. Kemudian di baji akan lebih hitam daripada material tuff atau ash yang ada di batuan itu sendiri, di mana material tuff itu berwarna pink terang bila di baji kuarsa. Jika zeolit, mineral zeolit atau mineral lempung itu sendiri itu berwarna lebih gelap daripada material tuff itu sendiri atau gelas vulkanik itu sendiri. Dari 3 analisis yang telah dilakukan, pemetaan geologi, petrografi, petrologi, didapatkanlah peta persebaran
berpotensi mineral zeolit daerah penelitian, di mana persebaran dominan dari mineral zeolit ini berarah barat laut sampai tenggara. Wilayah paling besar berada di barat laut. Bisa dilihat pada peta. Kemudian luasan wilayah daerah yang berpotensi mengandung mineral zeolit ini sekitar 1,13 km persegi dari luas keseluruhan. Baik, masuk poin terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adalah persebaran litologi dari daerah penelitian tua ke muda, yaitu ada claystone, Brexia volcanic sandstone, tufan sandstone, dan juga geolitic tuff. Keterdapatan mineral zeolit itu sendiri pada daerah penelitian terdapat pada litologi geolitic tuff dan juga tuff sandstone. Dan ketiga adalah distribusi mineral zeolit pada daerah penelitian itu cenderung berarah barat laut tenggara, dengan wilayah dominannya yang paling banyak ada di barat laut. Terdapat saran untuk lebih mendukung penelitian ini, di mana dirasa perlu adanya analisis XRD untuk menentukan tipe mineral zeolit yang ada di daerah penelitian. Kemudian diperlukan mapping geofisika untuk mendeterminasi kondisi bawah permukaan serta volume dari cadangan mineral zeolit. Yang terakhir adalah diperlukannya penelitian lebih lanjut dalam pemanfaatan mineral zeolit untuk digunakan di lingkungan sekitar. Ini beberapa referensi yang kami gunakan untuk penyusunan penelitian ini. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para dosen, kepada para teman-teman dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.